Partai Umat bangga dengan kadernya yang menjadi teroris. Ini bagi saya lucu. Akhirnya publik mendapatkan gambaran yang lebih nyata secara terang benderang bahwa apa dan siapa serta bagaimana Partai Umat itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Densus anti teror, Densus 88 dari Mabes Polri menangkap 3 terduga teroris di daerah Bengkulu. Nah, mereka ini diindikasikan merupakan kelompok dari Jamaah Islamiyah yang ada di Bengkulu. Yang menarik adalah 2 di antara 3 ini adalah pengurus inti dari Majelis Ulama Indonesia Bengkulu. Satu RH, seorang dosen di Bengkulu, ini adalah wakil ketua 1 yang membidangi salah satunya Komisi Fatwa. Kemudian ada CA, ini adalah Ketua Komisi Fatwa dari MUI Bengkulu. Ini sangat menarik bahwa MUI ternyata tidak steril dari orang-orang yang berafiliasi pada gerakan terorisme, khususnya pada kelompok-kelompok JAD, JI dan sebagainya. Nah, kalau yang di Bengkulu ini menurut kepolisian itu adalah kelompok Jamaah Islamiyah. Nah, sahabat Indonesia, keanehan ini bertubi-tubi saya rasakan karena di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat itu kan ada Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Nah, kalau ada BPET di dalam kepengurusan MUI, kok masih ada kebobolan MUI pengurusnya terindikasi teroris? Ini bagi saya aneh. Nah, keanehan kedua, ternyata RH ini adalah kader kebanggaan dari Partai Umat. Yang membuat saya geleng-geleng kepala, juru bicara Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya, merespon dengan cukup menggelikan bahwa bukan malah prihatin mendukung Mabes Polri, tapi justru minta kepada negara untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 karena dianggap ngawur. Yang ngawur siapa? Saya yakin hampir 100% yang ngawur itu adalah Mustafa sendiri. Bukan terkesan mendukung, malah cenderung memojokkan Densus 88. Saya bersyukur dari Densus 88 sudah memberikan klarifikasi dan konfirmasi, sehingga sedikit menampar atau menyumpal mulut lemes dari Mustafa Nahrawardaya. Dan yang aneh ini ada satu judul dari media yang saya baca, Partai Umat bangga dengan kadernya yang menjadi teroris. Ini bagi saya lucu. Akhirnya publik mendapatkan gambaran yang lebih nyata secara terang benderang bahwa apa dan siapa serta bagaimana Partai Umat itu. Jadi jangan diharapkan Partai Umat adalah yang menyokong 100% Pancasila, NKRI, nasionalisme atau apa. Jangan harapkan. Kalau gerbongnya atau rumahnya diisi dengan kelompok-kelompok seperti RH yang berafiliasi pada gerakan terorisme. Jadi masyarakat Indonesia tertawa ngakak mendengar statement dari juru bicara Partai Umat, minta Densus dievaluasi.
kemudian mengkritisi Densus salah ini, salah itu. Bahkan dia serta-merta akan memberikan pendampingan hukum kepada kadernya RH. Bagaimana tidak? Menurut laporan dari polisi, polisi sudah mengantongi beberapa bukti kuat terkait dengan keterlibatan RH dan CA terhadap gerakan terorisme. Mereka ini aktif menggalang dana untuk mensupport gerakan terorisme. Jadi bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Densus 88 mencegah gerakan terorisme dengan memutus logistiknya. Bagi saya ini tindakan yang sangat cerdas. Nah, ini juga tamparan yang paling kuat untuk Partai Umat, partai yang baru didirikan beberapa hari, beberapa bulan, sudah diterpa gonjang-ganjing yang tidak karu-karuan. Beberapa bulan yang lalu ada bedol pengurus, beberapa pengurus inti keluar. Kemudian ternyata ada kadernya yang teroris. Jadi publik disuguhi dagelan oleh Partai Umat, partai yang kepedean ya. Jadi akhirnya kita melihat ya sudahlah, seperti itulah Partai Umat. Jadi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia biar tahu, biar dengan jelas melihat dengan gamblang Partai Umat ini seperti apa dan bagaimana. Itu yang paling penting. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya yakin perasaan saya, suara saya sama dengan Anda semuanya. Kita mengapresiasi gerakan cepat, langkah cerdas dari Densus 88. Ini sangat membanggakan, bravo Densus 88. Mudah-mudahan langkah-langkah pencegahan lainnya terus dilakukan agar Indonesia ini, negeri kita yang tercinta ini, bebas dari terorisme dimanapun orang-orang itu bersembunyi. Bisa di partai-partai, bisa di BUMN, bisa di TNI, bisa di Polri, atau di mana saja. Harus diberantas mati-matian. Saya sekali lagi mengapresiasi gerakan cepat atau langkah cerdas dari Densus 88, minimal mengobati kekecewaan saya terhadap lembeknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT yang sudah memapping pondok pesantren yang terindikasi radikal tapi ternyata dikoreksi oleh kepalanya. Sudahlah, tapi kita harus optimis, kita masih punya Densus 88. Itu optimisme saya, itu harapan saya. Dan menurut saya, perasaan saya, suara saya sama dengan mayoritas rakyat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda mengikuti Opini Rudi kali ini. Saya sekali lagi mengingatkan, varian Omikron ternyata meledak di mana-mana, termasuk di Jakarta atau mungkin di tempat-tempat Anda yang lain. Hati-hati, meskipun ini penyembuhannya cepat, tapi penularannya juga luar biasa cepat, 4 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Kita harus hati-hati. Salah satunya kita tetap harus menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.